dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan dua badan usaha milik desa BUMDes di Nusa Tenggara Timur NTT masuk nominasi BUMDes Digital Nasional. Nah, kedua BUMDes ini adalah BUMDes Aiwula, Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, dan BUMDes 7 Maret di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dan ini adalah sebuah kabar gembira yang juga membanggakan NTT ya karena bisa menembus skema nasional dalam digitalisasi BUMDes. Nah, bagaimana perjalanan mereka bisa sampai di tahap ini? Kita akan berbincang bersama Koordinator P3MD Kemendes PDTT Wilayah NTT, Kandidatus Angge. Sudah di ujung telepon saat ini. Selamat pagi Pak Angge. Ya, selamat pagi. Kabarnya luar biasa pagi hari ini Pak. Puji Tuhan luar biasa. Kami ada di lokasi di Desa Detusoko Barat ini. Wah, ini bisa gambarkan nih persiapannya seperti apa nih untuk kegiatan wawancara virtual nanti, Pak? Ya, terima kasih kepada Mbak Sarah ya. Saya Leli Kara. Oh, Mbak Leli Kara. Terima kasih kepada Mbak Leli Kara dan terima kasih kepada seluruh pemirsa pendengar RRI 1, RRI Pro 1 ND. Se-Nusa Tenggara Timur, se-Kabupaten Ende, dan se-Indonesia. Bangga sekali hari ini kami bisa bercerita tentang bagaimana persiapan terakhir dari BUMDes Aiwula di Desa Detusoko Barat, Kabupaten Ende, dalam rangka pelaksanaan wawancara langsung oleh RI 1, oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada kepala desa, kepada pengurus BUMDes, dan tentunya kepada Bapak Bupati Ende. Wow, luar biasa. Sejak kemarin tim besar dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikomandoi langsung oleh Bapak Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi, Bapak Nugroho, dan tim Kemendes, serta kami dari provinsi telah berada di Desa Detusoko Barat. Sebuah prosesi persiapan awal untuk menyambut kegiatan virtual sebentar ini begitu luar biasa. Kami tentunya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Ende dan seluruh jajarannya bahwa proses persiapan sudah sangat maksimal, hanya tinggal menunggu waktu sebentar tinggal dilaksanakan wawancara tersebut. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan seluruh masyarakatnya luar biasa telah menyiapkan satu lokasi yang sungguh hebat, yaitu di rumah adat sebagai tempat untuk dilangsungkan kegiatan ini. Sejak kemarin sore sampai tadi malam sampai jam 8 malam tadi malam kami masih ada di lokasi. Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende dan seluruh jajaran, teman-teman tenaga ahli dan pendamping seluruh Kabupaten Ende, kami berada di tempat ini sampai dengan tadi malam jam 9. Semuanya, puji Tuhan, disiapkan dengan bagus. Sehingga kita berharap bahwa hari ini didukung oleh semua pihak dan didukung oleh pelaksanaan wawancara ini bisa berjalan dengan baik. Iya, kita berharap seperti itu. Dan RRI ND juga akan menyiarkan secara langsung jalannya wawancara virtual itu, Pak. Nah, Pak, ini bagaimana perjalanan mereka nih, dua desa ini bisa meraih prestasi yang cukup luar biasa membanggakan NTT, Pak? Iya, terima kasih Mbak Lili dan seluruh pemirsa. Gambaran umum bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat skema baru bagaimana merancang tentang desa inovatif sekaligus membangunkan BUMDes digital. Skema ini tentunya diharapkan akan terjadi di 74.954 desa di seluruh Indonesia. Atau khusus NTT itu harus terjadi di 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sampai dengan hari-hari terakhir bagaimana skema digitalisasi ini, Kementerian Desa menetapkan para nominasi BUMDes terbaik yang sudah masuk dan menciptakan marketplace, penciptaan ruang pasar baru dalam hubungannya dengan memanfaatkan era digitalisasi. Dan dari sekian ribu BUMDes yang ada di Indonesia, atau dari data kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hampir 1.500 BUMDes yang sudah terdata dan sudah memiliki badan usaha, ternyata ada 2 BUMDes yang secara spesifik mereka betul-betul menciptakan ruang baru.
Saya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, ketika pemerintah sibuk bagaimana mengatasi, bagaimana menyelamatkan manusia dari sergapan COVID-19, ada satu ruang kosong yang perlu diisi oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai pemerintah yang tahu persis tentang akar rumput. Bagaimana menciptakan ruang ekonomi baru bagi masyarakat. COVID ini kita tidak lihat, tetapi ada hal yang kita lihat itu bagaimana ekonomi masyarakat harus tumbuh. Bagaimana komoditi produk unggulan masyarakat kecil di sekitar kita harus berubah menjadi uang. Ini sebuah tantangan yang sangat besar buat kami. Sehingga kami melalui instrumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa ini disambut dengan sangat kuat di NTT, dan kedua BUMDes ini melalui verifikasi secara nasional diikutkan, dan melalui instrumen yang sangat ketat ternyata mereka lolos masuk dalam 30 besar. 30 besar. Setelah lolos dalam 30 besar melalui instrumen penilaian yang cukup ketat, kemudian muncul menjadi 15 BUMDes terbaik se-Indonesia. Dan dari 15 BUMDes terbaik itu melalui seleksi lagi untuk bisa menembus ruang wawancara langsung dengan RI1 atau Bapak Presiden Joko Widodo, hanya ditetapkan 2 BUMDes terbaik dari seluruh Indonesia. Sesuatu yang amat sangat membanggakan untuk Nusa Tenggara Timur. Sesuatu yang luar biasa untuk pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Dari 2 terbaik yang terpilih untuk wawancara langsung Presiden, itu menduduki nomor 1 itu adalah BUMDes Awula di Desa Datu Soko Barat, Kabupaten Ende, dan satunya lagi BUMDes di Kebumen. Luar biasa bangganya kita. Ini perjalanan yang tidak enteng. Mbak Leli dan seluruh pemirsa, kalau saya boleh menceritakan, mengapa sampai BUMDes Awula ini menjadi pilihan pertama terbaik untuk diwawancarai. Yang pertama saya ingin katakan, sejak April kami melakukan video conference melalui virtual, dan kami menghadirkan Bapak Nando, saya selalu menyebutnya Pak Nando ini. Kepala desa Datu Soko Barat. Kepala desa muda yang luar biasa. Selain basic pendidikannya yang mumpuni, beliau memiliki keberanian yang hebat, melalui inovasi yang hebat. Dan ternyata beliau sangat memahami dan menyukai digitalisasi. Di bulan April itu kami mencoba untuk bagaimana merancang sesuatu yang berbeda. Bahwa ketika kita hanya sibuk ingin mengatakan bahwa orang tidak perlu diserang virus corona begini-begini, bagaimana di rumah sakit, bagaimana penyiapan, pertanyaan mendasar, bagaimana dengan komoditi, produk unggulan hortikultura yang ada di Desa Datu Soko Barat. Kami mencoba memancing itu, dan kepala desa waktu itu mengatakan, adakah sesuatu yang hebat? Kami bilang, justru sekarang harus diciptakan ruang ekonomi baru. Pekerjaan pertama adalah bagaimana menyelamatkan produksi hortikultura masyarakat Desa Datu Soko. Ini menjadi Desa Datu Soko Barat, ini menjadi pekerjaan yang penting. Caranya bagaimana? Ketika pasar lesu, ketika orang tidak boleh datang ke pasar, ketika orang tidak boleh jalan kemana-mana, bagaimana dengan produk ini? Apakah masyarakat harus sayur-sayurnya itu harus kasih makanan ternak? Nah, maka pada saat itu kepala desa yang visioner ini, kepala desa yang inovatif ini mulai berpikir menciptakan satu ruang baru. Nah, ruang itu yang kita sebut dengan marketplace, berbasis digital. Nah, terciptalah satu skema yang disebut dengan dapur kita. Nah, dapur kita ini sesungguhnya sebuah program rancangan kepala desa, rancangan BUMDes, bagaimana desa mendukung kota, bagaimana desa membantu masyarakat kota dalam hubungan dengan penciptaan sayur-sayuran yang segar, yang siap dipakai, yang siap digunakan, berbasis rumah tangga, tapi diantar langsung di rumahnya. Jadi tidak perlu lagi datang ke pasar, tidak perlu lagi berjubel di pasar, tetapi duduk di rumah, tinggal ketik skemanya melalui media online, langsung perangkat BUMDesnya akan mengantar sayur ke rumah masing-masing. Ini yang diciptakan ada di pola pikir awal dan disambut dengan hebat oleh Bapak Kepala Desanya. Begitu Mbak Leli. Luar biasa ini. Pak, boleh diceritakan nih, menurut Anda ya, inovasi BUMDes Awula ini apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dari BUMDes ini? Selain tadi sudah dikaitkan dengan sosok kepala desa yang berperan penting ya, yang visioner dan juga inovasi. Ya, Mbak Leli dan juga seluruh pemirsa Pro RRI1 ND. Saya perlu menyampaikan bahwa ada kekuatan utama yang bisa membuat BUMDes Awula ini terpilih untuk menjadi wawancara langsung dengan Bapak Presiden. Yang pertama bahwa ada satu penciptaan skema
melalui skema digitalisasi BUMDes, melalui skema digitalisasi ternyata produksi unggulan hortikultura masyarakat ini akan diselamatkan. Tetapi penyelamatannya bukan satu skema, Bu. Dan kami menyadari benar bahwa dengan skema digitalisasi BUMDes, dengan program dapur kita, itu menciptakan sebuah mata rantai ekonomi baru yang sangat dahsyat. Yang pertama, selain produksi hortikultura masyarakat itu akan dipasarkan dengan bagus dan otomatis akan meningkatkan pendapatan keluarga tani, di sisi lain itu ada penciptaan ruang ekonomi. Yaitu begini, yang pertama, produksi masyarakat akan dikelola melalui skema BUMDes. BUMDes mengembangkan mata rantai dagang dengan mengumpulkan beberapa tukang ojek yang ada di desa Datu Soko Barat. Tukang ojek ini dikontrak atau dikerjasamakan dengan BUMDes untuk mengantar sayur itu ke kota Ende. Tetapi sampai di kota Ende, mereka tidak boleh langsung ke rumah-rumah konsumen. Tetapi di Ende sudah ada pihak lain, pihak pengatur irama di Ende, pengatur untuk tata niaga di Ende, untuk mengantar dari rumah ke rumah. Jadi ada penciptaan 4 mata rantai yang bisa membantu peningkatan ekonomi. Jadi ketika orang lain masih berpikir tentang COVID, di sini kita sudah meningkatkan pendapatan ekonomi sekaligus mengurangi pengangguran. Coba bayangkan berapa banyak tukang ojek yang akan terbantu dengan ini. Selama pandemi kan belum tentu mereka bisa mendapat, karena orang tidak jarang keluar. Ini beberapa hal pertama. Hal kedua, kekuatan berikut itu adalah dukungan sistem kerja di pemerintahan desa. Kepala desa yang muda ini dengan sistem kerja, dengan kaum mudanya itu begitu luar biasa. Ketika kemarin kami datang di lokasi, kami melihat bahwa ini pola partisipatif yang sangat besar, yang ini menjadi sebuah area pembelajaran baru bagi para pihak. Kemudian yang ketiga, kekuatan berikut itu adalah masyarakat itu harus sudah disadarkan, atau desa-desa lain harus sudah disadarkan dengan skema IT. Jadi teknologi informatika ini harus betul-betul dipahami oleh pemerintah desa yang lain sebagai media baru untuk bisa memasarkan produk unggulan dari masing-masing desa. Oke, wah ini luar biasa ya kerjasama yang begitu apik nih yang sudah dibangun oleh Desa Datu Soko Barat. Nah, Pak Pak Angge, ini soal wawancara pagi ini yang akan dilakukan ya secara virtual. Apakah ada tahapan selanjutnya setelah wawancara ini, Pak? Iya, saya belum boleh memberitahukan lebih dulu ya tentang apa yang akan terjadi. Tapi pada intinya begini, ketika seorang kepala negara, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo telah melakukan wawancara dengan desa, itu pasti akan memberikan efek berikut. Itu artinya banyak kementerian lembaga harus bisa menjadikan ini sebuah momentum baru untuk mensupport. Agar bukan hanya desa Datu Soko Barat dengan BUMDes Aubula, tapi setidaknya di kabupaten ini itu banyak desa yang memiliki produk unggulan, itu menjadi bagian baru untuk dikembangkan ke depan. Kita dari Kementerian Desa tidak berharap hanya satu Aubula saja. Tetapi kalau boleh banyak Aubula lain atau banyak BUMDes lain, teristimewa seluruh kabupaten ini, bagaimana dengan potensi alam yang luar biasa ini, kita mengembangkan marketplace baru, terutama misalnya wisata partisipatif desa. Kemudian beberapa produk lain, ini harus dikembangkan, itu yang pertama. Tetapi pada sisi internal di Kementerian Desa, ini menjadi sebuah model pembelajaran. Bahkan di dalam grup secara nasional kita di Kementerian Desa melalui beberapa BUMDes Nusantara, mereka sudah berniat ingin datang ke Datu Soko Barat untuk menjadikan Datu Soko Barat sebagai sebuah media pembelajaran baru. Itu artinya apa, Mbak Leli? Kalau sampai misalnya terjadi demikian, maka kemarin kami sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, kalau begitu penciptaan ruang ekonomi melalui homestay. Homestay itu harus ditingkatkan, tapi berbasis komunitas. Jadi rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah penduduk itu yang minimal 1 kamar ataupun 2 kamar, itu kita siapkan agar para tamu itu datang berkunjung ke Datu Soko atau ke Ende, mereka langsung menginap di rumah-rumah homestay komunitas itu. Itu rancangan ke depan dari Kementerian Desa. Oke, nah Pak, ini apakah kedepannya ini akan ada ajang yang sama? Iya, tentang evaluasi dan penilaian ini,
Sepertinya ada sinyal kuat karena ini baru tahun pertama Ya. bagaimana penilaian BUMDes digital ini, dan karena ini dianggap buat kita sudah sangat berhasil, maka ini akan menjadi ajang tahunan. Moga-moga. Saya pikir Bapak Menteri Desa dengan seluruh jajaran Kementerian Desa itu sangat konsen tentang bagaimana digitalisasi BUMDes. Saya perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa sekarang Kementerian Desa telah mendesain format aplikasi baru bahwa seluruh BUMDes yang ada di Indonesia itu wajib melakukan registrasi BUMDes digital. Sementara dilakukan registrasi, dan puji Tuhan, termasuk kita di Kabupaten Ende, Desa Detu Soko Barat, BUMDes Awulanya itu telah terdaftar masuk dalam registrasi BUMDes Nusantara ini. Iya. Oke, jadi semua desa diharapkan bisa melakukan registrasi digital ya? Ya, registrasi digital. Nah, ini untuk NTT tadi informasi bahwa ada 3.000-an desa di NTT yang memiliki BUMDes, dan kami juga ingin tahu nih informasi dari Bapak ya soal desa yang sudah didaftarkan dalam sistem digital ini, berapa banyak nih Pak? Iya, saya perlu sampaikan. NTT itu dari 21 kabupaten, 292 kecamatan, dan di 3.026 desa, sampai dengan tadi malam pukul 22.00, itu BUMDes yang terdata bahwa desa sudah memiliki BUMDes itu ada 1.500-an BUMDes, 1.500-an. dan yang sudah melakukan registrasi BUMDes digital, itu sudah ada 90 BUMDes. 90 BUMDes. Oh, masih jauh nih ya Pak ya. Ini masih jauh, tetapi karena program ini baru dilaksanakan baru 1 bulan terakhir, di bulan Juni. Jadi saya pikir dengan pencapaian 90 BUMDes, saya pikir itu sudah luar biasa. Nah, ini kendalanya apa nih Pak? Kendalanya nih apa nih sebenarnya? Ya, kendalanya yang pertama bahwa ada beberapa administrasi di tingkat BUMDes yang belum lengkap. Yang kedua, ternyata sampai 2 hari terakhir itu ada terjadi error di dia punya aplikasi, sehingga belum banyak yang bisa terregistrasi. Tetapi sesungguhnya yang paling pokok itu adalah banyak BUMDes yang sudah terbentuk sekitar 1.500-an, tetapi banyak juga BUMDes yang belum kuat dalam hubungannya pencitraan skema-skema unit usaha yang baik di seluruh desa. Kami sangat berharap bahwa ke depan melalui pola pendampingan dengan tenaga pendamping profesional baik di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, kita sangat berharap ini kerjasama yang kuat antara pemerintah desa dengan para pendamping agar mampu menciptakan unit-unit usaha baru di dalam BUMDes yang dilengkapi dengan dokumen resmi berupa badan usahanya. Karena salah satu syarat juga di dalam itu bahwa setidaknya mereka memiliki unit usaha yang sudah berkembang, yang memiliki omset dengan sekian-sekian. Oke, baik, ini informasi sangat akurat, lengkap ya, dan juga ini bisa memotivasi desa-desa lain nih Pak ya untuk bisa seperti Detu Soko Barat, itu yang kita harapkan bersama ya Pak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih waktunya bersama RRI di pagi hari ini Pak. Sukses selalu untuk kegiatan nanti wawancara virtual Presiden ya terkait dengan BUMDes Awula ya, Desa Detu Soko Barat, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende, dan juga nantinya juga akan melakukan wawancara dengan BUMDes Pundak Kencana, Desa Grege, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Dan acara ini nanti juga kami informasikan untuk pendengar RRI bahwa akan disiarkan secara langsung melalui seluruh stasiun RRI, baik program 1, program 2 se-Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, salam sukses. Ya, terima kasih Mbak Leli dan seluruh pemirsa. Pendengar RRI, baru saja bersama kita Kandidadus Angge, Koordinator